Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, yuk berdoa dulu dan siapkan buku catatan. Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bertemu lagi dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Alhamdulillah, kita masuk ke pelajaran yang keempat ya. Pada pelajaran yang keempat, kita akan banyak mengenal kaidah baru seperti yang i'rab, huruf jar, isim dhamir, isim ghairu munsharif, ciri-ciri isim mudzakkar maupun isim muannats. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, i'rab. I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata, baik dalam bentuk huruf maupun harokat. Pada pelajaran yang keempat, kita akan mempelajari i'rab yang disebabkan oleh huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim setelahnya berubah menjadi majrur. Tandanya kasroh, bisa kasroh tain maupun kasroh saja ya, tergantung apakah isim itu dilekati dengan alif lam atau tidak. Bisa dilihat di contoh alif. Di sini ada al-baitu. Setelah diawali dengan huruf jar fi, artinya di dalam ya, menjadi fil baiti. Teman-teman bisa lihat al-baitu berubah menjadi al-baiti disebabkan oleh huruf jar fi. Jadi yang tadinya hukum asal suatu isim yaitu marfu atau rafa, tandanya dhammah, ketika diawali dengan huruf jar menjadi majrur, yaitu tandanya kasrah. Jadi kita artikan al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah. Contoh selanjutnya ada al-masjidu. Ketika diawali huruf jar fi menjadi fil masjidi, di dalam masjid. Kemudian contoh selanjutnya lagi ada huruf jar ala, artinya di atas. Yang tadinya al-maktabu, ketika diawali dengan huruf jar ala menjadi alal maktabi, di atas meja. Kemudian ada as-sariru menjadi alas sariri, di atas ranjang. Jadi masih ingat ya bahwa hukum asal suatu isim adalah marfu atau rofa dengan tandanya dhammah. Tetapi ketika isim itu diawali dengan huruf jar, maka berubah menjadi majrur, yaitu tandanya kasroh. Nah, perubahan inilah yang disebut i'rab. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi pada akhir kata dalam bentuk harokatnya. Yang awalnya al-baitu berubah menjadi al-baiti disebabkan oleh huruf jar fi. Kita lanjut ke contoh ba. Di sini kita sudah mulai membuat percakapan sederhana ya. Kita baca saja. Aina Muhammadun. Aina merupakan isim istifham ya, kata tanya, artinya di mana. Jadi aina Muhammadun, di mana Muhammad. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Huwa merupakan isim dhamir atau kata ganti untuk dia laki-laki berjumlah tunggal. Jadi huwa di sini kembali ke kata Muhammad. Jadi artinya huwa fil ghurfati. Ghurfah artinya kamar ya. Dia di dalam kamar.
Kemudian ada wa aina yasirun, dan di mana Yasir? Huwa fil hammami. Huwa di sini kembali ke Yasir. Jadi artinya dia di dalam hammam, artinya kamar mandi. Kemudian wa aina Aminatu. Nah, teman-teman lihat ya, ketika Muhammadun, Yasirun, huruf terakhirnya dhammah tain, tetapi kenapa Aminatu bukan Aminatun? Kenapa? Sebab nama perempuan tidak boleh tanwin, dan termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi nama perempuan keseluruhannya tidak boleh tanwin kecuali Hindun. Ya, nama perempuan Hindun saja yang boleh ditanwin, selain itu tidak boleh tanwin. Jadi wa aina Aminatu, bukan wa aina Aminatun. Ingat ya, nama perempuan tidak boleh tanwin. Kita lanjutkan, wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Teman-teman juga bisa lihat ya, ketika dia laki-laki berjumlah tunggal, dhamirnya huwa, tetapi ketika dia perempuan berjumlah tunggal, maka dhamirnya hiya, bukan huwa ya. Jadi Masya Allah ya, bahasa Arab itu antara laki-laki dan perempuan dipisah ya. Jadi di sini hiya fil matbakhi, hiya kembali ke Aminah, matbakhi dapur ya artinya. Jadi dia di dalam dapur. Kemudian ainal kitabu, di mana buku itu? Huwa alal maktabi, dia di atas meja. Wa ainas sa'atu, as-sa'atu jam tangan ya. Wa ainas sa'atu, dan di mana jam tangan itu? Hiya alas sariri. Hiya alas sariri, dia di atas ranjang. Nah, teman-teman perhatikan, ketika al-kitabu dhamirnya memakai huwa, tetapi ketika as-sa'atu dhamirnya memakai hiya. Kenapa? Ada alasannya ya. Alasannya adalah al-kitabu masuk dalam kategori isim mudzakkar, dan as-sa'atu masuk dalam kategori isim muannats, sehingga al-kitabu memakai huwa dan as-sa'atu memakai hiya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, bagaimana cara membedakan isim itu mudzakkar atau muannats? Caranya mudah ya, bahwa isim yang berakhiran dengan huruf ta marbutah, maka dia termasuk isim muannats. Sebab salah satu ciri isim muannats, huruf terakhirnya ta marbutah. Teman-teman bisa perhatikan kalimat as-sa'atu. As-sa'atu huruf terakhirnya adalah ta marbutah, sehingga dihukumi sebagai isim muannats. Sedangkan al-kitabu huruf terakhirnya huruf ba, maka dia dihukumi sebagai isim mudzakkar. Jadi teman-teman tidak usah bingung ya. Pokoknya ketika isim itu berakhiran dengan huruf ta marbutah, maka isim itu berjenis muannats. Tetapi ketika tidak berakhiran dengan huruf ta marbutah, maka isim tersebut berjenis mudzakkar. Tetapi teman-teman perlu dicatat ya, ada juga isim yang berjenis muannats tetapi tidak diakhiri dengan huruf ta marbutah, seperti al-yadu tangan,
al-ainu, mata, asyamsu, matahari, dan lain-lain. Ada sebab-sebabnya ya, kenapa isim-isim tersebut digolongkan sebagai isim muannats. Insyaallah nanti ada bab-bab yang akan menjelaskan kenapa isim-isim tersebut dimasukkan dalam jenis isim muannats. Tapi teman-teman tetap fokus ke materi yang ini dulu ya. Masalah isim muannats yang tidak berakhiran dengan ta marbutah, insyaallah nanti ada materinya tersendiri. Jadi tetap kita fokuskan bahwa isim yang tidak berakhiran dengan ta marbutah maka berjenis isim mudzakkar. Insyaallah paham ya. Jadi ringkasnya, ketika isim diawali dengan huruf jar yang tadinya marfu berharokat dhammah berubah menjadi majrur berharokat kasrah. Contohnya tadi al-baitu, ketika diawali huruf jar fi menjadi fil baiti. Kemudian kita mempelajari dhamir, dia untuk laki-laki berjumlah tunggal memakai huwa, sedangkan dia perempuan berjumlah tunggal memakai hiya. Kemudian nama perempuan tidak boleh tanwin kecuali hindun. Seperti contoh di sini Aminatu, bukan Aminatun. Kemudian ciri-ciri isim muannats, huruf terakhirnya adalah ta marbutah. Contohnya di sini as-sa'atu, huruf terakhirnya ta marbutah. Maka as-sa'atu dihukumi sebagai isim muannats. Lanjut ke tamarin, latihan. Al-awwal, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah setiap pertanyaan berikut. Seperti biasa ketika kita selesai pembahasan materi, maka akan dilatih dengan soal-soal tanya jawab ya. Di sini yang pertama, al-awwal, ainal kitabu, di mana buku itu? Jawabannya gimana? Memakai huwa atau hiya? Jawabnya huwa ya, sebab al-kitabu termasuk isim mudzakkar, isim laki-laki ya. Jadi jawabnya huwa 'alal maktabi, misalnya dia di atas meja. Kemudian ats-tsani, nomor 2, aina Muhammadun, di mana Muhammad? Pakai huwa atau hiya? Jelas ya, Muhammad laki-laki ya, jadi huwa fil masjidi, misalnya dia di dalam masjid. Lanjut ke halaman berikutnya. Ats-tsalis, aina as-sa'atu, di mana jam tangan itu? Pakai hiya atau huwa? Hiya ya, sebab as-sa'atu termasuk isim muannats, sebab huruf terakhirnya adalah ta marbutah. Jadi jawabannya hiya 'alal kursiyyi, misalnya dia di atas kursi. Kemudian nomor 4, aina Yasirun, di mana Yasir? Jawabannya pakai huwa ya, sudah jelas, huwa fil baiti, misalnya dia di dalam kamar. Kemudian nomor 5, aina Aminatu, di mana Aminah? Ingat ya, bahwa nama perempuan tidak boleh tanwin. Jawabannya hiya ya, sebab Aminah termasuk isim muannats ya, nama perempuan, jadi dhamirnya memakai hiya.
hiya fil hammami, misalnya dia di dalam kamar mandi. Kemudian nomor 6, Aminatu fil ghurfati. Huruf alif yang pertama posisinya sebagai isim istifham ya, kata tanya, bisa diartikan apakah. Jadi Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di dalam kamar? Nah, ini jawabannya antara na'am atau la ya, tidak. Kita contoh la ya. La hiya fil matbakhi. La hiya fil matbakhi. Tidak, dia di dalam dapur. Kemudian nomor 7, ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir di dalam dapur? Kita coba jawabannya iya ya. Jadi na'am huwa fil matbakhi. Na'am huwa fil matbakhi. Iya, dia di dalam dapur. Kemudian nomor 8 ya. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Masih ingat ya, man artinya siapa. Jadi siapa yang di dalam kamar? Jawabannya gimana? Bisa cukup Yasir misalnya, atau lengkapnya fil ghurfati Yasirun misalnya. Kemudian nomor 9, waman fil hammami. Waman fil hammami, dan siapa yang di dalam kamar mandi? Kita contoh misalnya Muhammad ya, bisa langsung Muhammadun, seperti itu saja boleh. Bisa lengkapnya fil hammami Muhammadun. Kemudian nomor 10, madza 'alal maktabi. Madza 'alal maktabi. Madza kedudukannya sebagai isim istifham juga ya, bisa diartikan apa yang di atas meja. Nah, kita bisa jawabannya qalamun misalnya, atau yang lebih sempurna 'alal maktabi qalamun, yang di atas meja pena. Kemudian nomor 11, madza 'alas sariri. Madza 'alas sariri, apa yang di atas ranjang? Bisa kita jawab al-kitabu. Seperti itu saja boleh, tapi yang lengkap 'alas sariri al-kitabu, yang di atas ranjang buku. Lanjut di latihan yang kedua. Asani, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan disertai harokat pada setiap akhir kata. Ya, kita langsung baca saja ya. Yang penting kita harus ingat, hukum asal suatu isim adalah marfu atau rofa dengan tandanya harokat dhammah. Tetapi ketika diawali dengan huruf jar, maka menjadi majrur, tandanya harokatnya kasroh. Kita mulai. Al-madrasatu. Al-madrasatu, sekolah. Kemudian fil madrasati, di dalam sekolah. Fil baiti, al-baitu. Al-ghurfatu, al-hammamu. Fil matbakhi, al-maktabu. Alal maktabi. Alal kursiyyi. As-sariru. Alal kitabi.
fil masjidi. Kita lanjutkan lagi. Iqra waktub, baca dan tulislah. Al-awwal, yang pertama, at-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Jami'ah artinya universitas, jadi siswa itu di dalam universitas. Kemudian ats-tsani ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Ats-tsalis aina at-tajiru. Aina at-tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fit dukkani. Huwa fit dukkani, dia di dalam toko. Ar-rabi' al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi, pena itu di atas meja. Al-khamis aina Zainabu. Teman-teman lihat ya, Zainabu bukan Zainabun. Nama perempuan tidak boleh tanwin. Jadi aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati. Hiya fil ghurfati, dia di dalam kamar. Ainal waraqu. Ainal waraqu, di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi, dia di atas meja. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. As-sabi' ainal mudarrisu. Ainal mudarrisu, di mana guru itu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Al-faslu artinya kelas ya. Jadi artinya dia di dalam kelas. Aina Yasirun. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Huwa fil mirhadi. Al-mirhadu artinya toilet. Jadi dia di toilet. Kemudian asy-syamsu wal qamaru fis samai. Asy-syamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan di langit. Kemudian yang terakhir, man fil fasli. Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? Lanjut kita lihat contoh alif ya. Di sini ada contoh-contoh nama laki-laki dan nama perempuan. Nama laki-laki harokat terakhirnya tanwin, sedangkan nama perempuan harokat terakhirnya tidak boleh tanwin. Contohnya di sini ada Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, dan Abbasun. Harokat terakhirnya tanwin. Kemudian ada contoh nama-nama perempuan: Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Harokat terakhirnya tidak ada yang bertanwin ya. Ya, insyaallah mudah. Kita lanjut ke latihan berikutnya. Iqra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah disertai dengan harokat terakhirnya. Latihan di sini fokus ke nama-nama orang ya. Tujuannya agar kita lebih memahami mana yang boleh ditanwin dan mana yang tidak boleh ditanwin. Baik, kita baca saja. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun,
Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, dan Khadijatu. Sedikit tambahan ya, sebagai catatan, bahwa nama laki-laki juga ada yang huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin, seperti penjelasan yang tadi. Contohnya, ketika nama itu diakhiri dengan huruf ta marbutah, maka tidak boleh tanwin, seperti Usama, Muawiyah, dan lain-lain. Begitu juga nama-nama yang non-Arab, huruf terakhirnya tidak boleh tanwin, seperti Adnan, kemudian Sulaimanu, kemudian Ismailu, kemudian Ibrahimu, dan lain-lain ya. Untuk pembahasan ini insya Allah nanti pelan-pelan akan kita pelajari. Jadi tetap kita fokus tentang apa yang kita pelajari dahulu ya, yaitu tentang nama-nama laki-laki yang huruf terakhirnya tanwin. Baik, kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah pekan depan kita masih lanjut dalam pelajaran yang keempat tentang huruf jar. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.